dan berkomunikasi. Akhirnya saya dan Lydia menjalin hubungan, Pak Raymond. Karena memang pada saat itu saya betul-betul tidak tahu seperti apa hubungan Lydia dengan suaminya. Sampai akhirnya saat itu saya betul-betul terpukul dan syok. Saya betul-betul kaget. Jo, buka. Bro. Udah Rizky, tenang. Biarin semuanya Pak Bos yang ngurus ya. Tapi saya mau ketemu sama Om Alex, Om Jojo. Udah, tenang. Semuanya pasti selesai sama Pak Bos. Percaya deh. Ya, udah. Kenapa wajah Pak Alex kelihatan sedih sekali? Ada apa lagi nih sebenarnya? Sorry, saya lagi banyak kerjaan. Kalau mau bicara sama saya, to the point aja langsung. Ada apa ya? Maaf, saya benar-benar menyesal, Pak Raymond. Saya sungguh menyesal. Sorry, saya nggak dengar. Maksudnya apa? Saya benar-benar menyesal atas apa yang saya lakukan terhadap Putri selama ini. Pak Raymond harus tahu kenapa saya melakukan semua itu terhadap Putri. Karena punya dosa di masa lalu sama keluarganya Putri. Terutama sama ayah kandungnya, almarhum. Bukan itu alasannya, Pak Raymond. Sungguh bukan itu. Pak Raymond harus tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya harus ceritakan itu ke Pak Raymond. Semua tentang masa lalu Lydia dan Gunawan. Masih saja Pak Alex playing victim di hadapanku. Dia pikir aku nggak tahu apa yang selama ini sudah dia lakukan ke Pak Jaka. Pada saat saya tahu kalau Pangeran berhubungan dengan Putri, Pak Raymond, saya benar-benar tidak setuju akan hubungan mereka. Karena saya tahu status sosial kita jauh berbeda pada saat itu. Tapi setelah kematian Lydia, saya benar-benar sadar, Pak Raymond. Saya sadar. Dan saya berharap untuk bisa membahagiakan Pangeran. Saya nggak mau kehilangan Pangeran. Makanya saya ingin hubungan mereka baik-baik aja. Jangan berpura-pura depan saya. Saya cuma minta sama Pak Alex mengakui Pak Alex sudah membunuh Pak Jaka. Sekarang Pak Alex bilang mau mempersatukan Putri sama Pangeran. Gimana perasaan istri sama anak saya, Pak Alex? Sepertinya sudah saatnya untuk saya meluruskan semuanya, Pak Raymond. Sebenarnya ada rahasia besar yang selama ini ditutupi sama Lydia. Rahasia besar? Rahasia besar apa, Pak Alex? Bicara sama saya. Kenapa Pak Alex diam? Lagi merangkai kata-kata supaya bicara bohong sama saya? Iya. Saya sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu, Pak Raymond. Justru perasaan saya benar-benar serba salah saat ini. Saya minta sama Pak Alex, bicara sama saya dengan jujur. Apa maksud Anda? Benar-benar. Sebenarnya saya nggak ingin bicara. Karena saya nggak tega sebenarnya, Pak Raymond. Jangan mengulur-ulur waktu, Pak Alex. Bicara sama saya, yang jelas. Apa yang akan saya ungkapkan ini menyangkut sama almarhumah Lydia. Dan ini akan membuka aib untuk beliau di sana. Udah tenang sini aja.
Om, kali ini tolong biarin saya ketemu sama Om Alex. Sorry bro, saya terpaksa menahan kamu. Soalnya apa? Takutnya kamu lepas kontrol. Jadi sorry nih deh ya, saya nggak bisa lepasin kamu sebelum ada perintah dari Pak Bos. Tapi Om Jojo, saya nggak mau Om Alex memfitnah mama saya dan bikin Om Raymond jadi negatif tinggi sama mama saya. Enggak, kamu tenang aja. Saya tuh udah tahu banget karakternya Pak Bos. Saya tuh lama sekali ke Pak Bos, lama sekali. Pak Bos itu tipikal orang yang berpikir rasional, bro. Dia nggak gampang percaya sama orang, apalagi sama Pak Alek. Yaudah. Kalau gitu kamu duduk dulu. Ya, duduk dulu. Udah, beneran. Udah, duduk. Udah, beneran. Kamu percaya deh sama saya. Ya, udah. Percaya sama Pak Bos. Usus goreng lama banget sih. Sabar kalian, namanya juga lagi ujian, harus fokus. Lagian lu kenapa sih, Ran? Gak kayak biasanya. Kayak apa ya, kayak sebegitunya banget gitu. Toh nanti juga kalau si Putri udah kelar, udah keluar kelas, dia pasti nyariin lu kok, tenang aja kali. Enggak. Kali ini dia bakal ngindarin gue. Kenapa harus ngindar? Atau ada hubungannya sama apa yang udah dibilangin si Rizky. Kalau bokap lo yang udah ngebunuh tuh nyokapnya si Rizky. Ya lo bener, Tak. Ini juga ada hubungannya sama kenapa Ibu Nawang tiba-tiba jadi gini sama gue. Gak pengen gue sama Putri deket. Terus soal apa lagi yang bikin Putri ngindar dari lo? Emang ada lagi? Bukan saatnya gue cerita ke atas sama Gio. Kalau Ibu udah nuduh Papa yang bunuh ayahnya Putri. Kok lu malah bengong sih? Tahu nih. Tahu nih, pasti ada yang lagi dia pikirin. Kalau ada sesuatu lu kasih tahu kita berdua lah. Biasaan lu, Ji. Mainnya rahasia-rahasiaan. Ngapain sih rahasia-rahasiaan bareng gua sama Gio? Kita ini berdua itu sahabatan udah dari kapan? Siapa tahu gua sama si Gio bisa bantuin lo keluar dari masalah ini, ya kan? Tapi gue janji kok. Suatu saat nanti gue bakal cerita sama kalian berdua. Tapi nggak sekarang. Sekarang gue harus mikirin caranya supaya gue bisa ngilangin penghalang antara gue sama Putri. Dan selesaiin ini semua. Ya udah kayak gini aja, Ran. Mending kita nunggunya di kantin aja. Bentar lagi kan mereka juga pasti keluar tuh, udah jam segini. Cuma 15 menit doang. Yuk. Lo duluan aja deh kalau mau ke kantin. Gue nunggu di sini. Oke, bicara sama saya. Saya pendengar yang bagus kok. Dari dulu memang saya tidak pernah mau meminta bantuan siapapun. Saya ingin berusaha untuk bisa hidup dengan usaha saya sendiri. Bahkan waktu mama kandung Pangeran meninggal, mertua saya berulang-ulang untuk mencoba memberi bantuan ke saya, Pak Raymond. Tapi itu semua saya tolak. Karena saya yakin akan diri saya sendiri. Kalau saya bisa menghidupi Pangeran dengan layak dengan usaha saya sendiri. Hingga akhirnya saya diterima bekerja di perusahaan Pak Jaka. Dan disitulah akhirnya saya dan Lydia bertemu. Kebohongan apa lagi yang mau Pak Alek karang kali ini? Di perusahaan Pak Jaka itu, saya hanya karyawan biasa, Pak Raymond. Saya hanya staf biasa. Dan sangat sulit untuk saya bisa berkomunikasi dengan Pak Jaka. Sedangkan Lydia, pada saat itu dia adalah sekretaris Pak Jaka. Dia orang kepercayaan Pak Jaka yang bisa sering berinteraksi dengan Pak Jaka. Sampai akhirnya seringnya kami berhubungan dan berkomunikasi. Akhirnya saya dan Lydia menjalin hubungan, Pak Raymond. Karena memang pada saat itu saya betul-betul tidak tahu seperti apa hubungan Lydia dengan suaminya. Sampai akhirnya saat itu saya betul-betul terpukul dan shock. Saya betul-betul kaget ketika Lydia
menunjukkan kepada saya tentang surat kematian Pak Jaka yang seolah-olah meninggal karena penyakit jantung.